Anda kembali dalam Breaking News. Saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, soal Sendik tadi, apakah ini akan membuat kesulitan bagi partai-partai pemula, partai-partai yang ingin merintis karirnya dalam parlemen nanti? Di sisi lain mereka juga harus memenangkan presiden pilihan mereka. Memang Sendik ini, sistem perhitungan Sendik ini didesain untuk melakukan penyederhanaan partai. Karena pikiran semua orang, termasuk teman-teman di parlemen yang bikin undang-undangnya, bahwa jumlah partai itu di Indonesia terlalu banyak. Padahal kita menggunakan sistem presidensial. Idealnya sistem 2 partai. Tapi kan harus dilakukan secara natural. Melalui rekayasa. Ini kan engineering ini, social engineering. Melalui undang-undang mengatur bagaimana proses penyederhanaan partai. Bayangkan pada waktu pemilu pertama, 98, itu 48 partai. Sekarang sudah lumayan, sudah 16 partai. Ini pun masih terlalu besar. Karena ada partai yang rontok, ada partai baru yang masuk. Jadi yang pada waktu dulu kan banyak sekali partai. Sekarang ada juga partai baru, ada yang rontok, ada partai baru. Ini kan proses seleksi alam. Nah, Sendik ini kalau semua partai-partai tidak siap, karena dulu kan sistem perhitungannya namanya large remainder. Large remainder itu ada sisa suara, yang paling besar sisa suaranya itu kursi berikutnya. Kalau ini tidak begitu, dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, dan kemudian karena itu dihitung lagi ke depan, sehingga tidak mudah dengan sekedar saja bilangan pembagi pemilihan, lalu kemudian mana sisa suara dari bilangan pembagi pemilihan. Itulah sebabnya memang untuk partai-partai baru akan lebih sulit untuk bisa mendapatkan 4 threshold itu, parliamentary threshold. Karena itu perjuangan partai baru, semua partai pada dasarnya adalah 4% itu. Nah, untuk memenangkan Sendik ini, pertama sebuah partai di dapil tertentu harus punya konsentrasi suara yang cukup, harus agak tebal lah. Ada kan kalau kita lihat sekarang ini ada partai yang jumlah kursinya banyak, tipis-tipis tapi dia dapat sisa suara di mana-mana. Sekarang ini dengan Sendik, semua partai di dapil-dapil manapun yang dapat sisa suara untuk sisa kursi dengan sisa suara, itu bermasalah nanti dengan Sendik. Kalau Demokrat sendiri seperti apa? Kalau Demokrat, kita partai yang sudah cukup besar dan karena pernah memenangkan pemilu, karena itu kita tapi kan jelaskan trennya menurun dari 2009 ke 2014. Namanya partai itu pertama dulu naik, turun, naik lagi, turun lagi. Kalau Anda seperti lihat pemandangan ini gunung. Begini. Nah, yang penting sekarang ini kalau partai seperti Demokrat, kami punya konsentrasi suara yang cukup kuat. Misalnya kita menang di Papua, menang di dapil di Jawa Timur cukup besar, di Jawa Barat cukup besar, daerah-daerah memang agak tipis di Jawa Tengah, tapi di luar Jawa, di Sumatera Utara dan segala. Nah, konsentrasi itu menjadi penting ketika ada Sendik. Bagi partai yang tipis-tipis sekali, menangnya cuma di sekali lagi sisa kursi di sisa suara. Itu bermasalah. Nah, ini yang menarik kemudian bahwa Sendik kemudian PR untuk memenangkan calegnya masing-masing memenangkan pemilihan legislatif seperti itu yang seolah membuat pertanyaan publik, benarkah Demokrat 100% untuk memenangkan Prabowo Sandi atau memang setengah hati saja? Artinya berikan dukungan ya deklarasi ya, karena kita tahu story-nya ya, ini ibarat love story ya, ada curhat di media sosial, istilah kardus, akhirnya bersalaman kembali, bertemu, akhirnya istilah 2 kaki muncul kembali. Kan jawabannya 2 kaki, satu di Pilpres, satu di Pileg. Kalau di Gerindra itu jadi nggak masalah kalau misalnya kayak Lukas NMB misalnya dari Papua mendukung Pak Jokowi misalnya, kemudian Pak TGB misalnya, akhirnya ada semua di semua partai. Ada masing-masing daerah itu punya karakteristik tertentu. Misalnya di Papua mungkin Jokowi lebih kuat di sana, lebih gampang menjual Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo. Karena itu bagi caleg-caleg di daerah-daerah semacam itu, di Jawa juga ada dapil tentu lebih kuat Prabowo, ada lebih kuat Jokowi. Oke, soal Jawa Barat misalnya Pak Deddy Mizwar kemudian merapat ke kubu Jokowi Maruf Amin. Itu mungkin saja ada pengalaman pribadi. Nah, yang ini nih sikap tegas partai tentu saja. Saya pikir isi hatinya Mas Herbut pasti ya konsisten lah, berikan dukungan secara tegas. Sikapnya SBY, Demokrat, DPP Demokrat jelas itu konsisten mendukung Prabowo Sandi. Cuma kami juga memikirkan, malah kami minta Gerindra juga memikirkan
bagaimana supaya Demokrat bisa memenangkan pemilu legislatif juga sesuai dengan target kami. Kalau tidak begitu, nanti kita tidak punya kotel efek. Nanti Jadi, Prabowo Mas Herbut, menang, tapi Demokratnya jadi kecil, bagaimana? Mas Herbut pikirkan perasaan. Jadi kalau misalnya Pak Lukas NMB dukung di sana, TGB dukung Pak Joko JK, Deddy Mizwar juga dukung Pak Joko JK. Kalau kami masih yakin bahwa Demokrat akan tetap bersama-sama. Ya, artinya tetap meskipun bersama. fenomena itu Ini terus kan internalnya Demokrat dan saya yakin Demokrat tetap konsisten di Prabowo Sandi. Saya ingin sampaikan begini, kenapa tadi saya katakan misalnya bahwa kita akan sama-sama bergerak. Jadi poinnya kalau tadi saya katakan bahwa ini pileg dan pilpres bersamaan. Dan bekerja di lapangan untuk memenangkan pasangan capres itu bukan hanya partai politik dalam caleg. Caleg 4 partai bagi kami itu kan bisa bergerak dalam satu dapil bersamaan untuk memenangkan satu itu. Tapi misal mesin tetap partai. Persis, misal saya di Bengkulu misalnya, kita punya 4 kursi. Kita berkomitmen bagaimana kemudian ini 4 partai ini mendapatkan kursi di situ. Sehingga ini bisa menjadi representasi kita di Senayan. Komitmen itu tetap. Jadi kalau kita lihat teknis misalnya, bagaimana kemudian kita bisa mengambil hati publik, kita nggak akan bergerak sendiri di lapangan. Misalnya saya sebagai caleg Gerindra, lalu kemudian saya, kan kita punya gerbong yang kita sama-sama. Misalnya para teman-teman yang bergerak di berbagai macam relawan, ini kan kita bersama, itu lintas partai dan semua ini berkepentingan terhadap itu. Jadi misalnya kita di 4 partai itu ada saya menaungi, ada Go Prabowo Sandi, GPS misalnya. Ini teman-teman lintas partai yang di sana. Dan perjuangannya bukan hanya memenangkan presiden, itu adalah harga perjuangan yang utama yang akan kita lakukan. Tapi bagaimana kemudian caleg-caleg ini juga kemudian mendapatkan suara di situ. Gitu. Urusan tangga seperti ini nampaknya menguntungkan ya bagi Jokowi Maruf Amin. Kelihatannya begitu kan. Kampanye belum dimulai tapi dukungan udah banyak mengalir ya. Kalau kita lihat tidak hanya Pak Lukas, tidak hanya TGB, Tuan Guru Bajang. Kalau kepala daerah di mana-mana sama hampir. Jawa Barat kemarin sama. Juga Sumatera Barat kemarin juga ada 11 kepala daerah yang mendukung Pak Jokowi. Setelah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya banyak. Jadi ini tidak ada skenario apapun yang perlu saya jelaskan bahwa ini soal prestasi Pak Jokowi yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi karena para pemimpin daerah dan masyarakat itu merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka mereka memberikan dukungan yang sangat terbuka. Jangan sampai apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini untuk periode yang kedua, kalau bukan Pak Jokowi lagi, maka pembangunan yang sudah dilakukan ini tidak berlanjut. Masyarakat kan butuh kepastian, masyarakat juga butuh kemajuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentu ini bisa mempengaruhi sebuah keputusan-keputusan politik yang ada di daerah dan menurut saya sebagai bagian dari penegasan semakin ke depan ini akan semakin kita jelaskan apa yang sudah menjadi bagian dari orientasi kerja Pak Jokowi. Tapi saya pikir ini akan segera dikritisi oleh Mas Herbut ya, soal apa yang diteruskan, soal kritik terhadap ekonomi, pasukan emak-emak yang katanya sudah mulai demo saat ini. Emak-emak yang mana? Kita bahas nanti ya, Mas Herbut ya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.